Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Fatmasari dari Prodi Arsitektur dengan NIM 211101040 akan mempresentasikan makalah saya dari tugas ujian tengah semester dengan tema arsitektur Islam. Di sini akan dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pengertian, dan yang ketiga adalah simpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, yang pertama adalah pengertian arsitektur Islam itu sendiri. Arsitektur Islam adalah bentuk karya seni yang terbentuk dari aspek fisik dan metafisik lewat pemikiran Islam. Konsep pemikiran Islam dalam hal ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, para ulama, hingga cendekiawan Muslim. Sedangkan aspek fisik merupakan aspek yang tampak secara jelas dilihat dengan panca indera. Artinya setiap lekuk bentuk yang dapat dilihat dari sebuah bangunan. Fasad arsitektur ini berasimilasi dengan kebudayaan berupa dari kebudayaan Arab, Persia, Cordoba, atau bahkan Indonesia. Selanjutnya adalah kaidah arsitektur Islam. Apa saja yang harus diperhatikan agar sesuai dengan kaidah arsitektur Islam dalam bangunan? Yang pertama, tidak menggunakan ornamen atau hiasan makhluk hidup utuh, baik dari bagian luar maupun dalam bangunan. Yang kedua, menggunakan ornamen yang mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bangunan tidak ditujukan untuk niat pamer dan berperilaku sombong. Yang keempat, denah ruang ditujukan untuk mendukung untuk menjaga akhlak dan perilaku penghuni. Selanjutnya adalah posisi toilet tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Selanjutnya, keberadaan bangunan tidak boleh merugikan orang-orang sekitar. Proses pembangunan tidak merusak alam. Dan poin terakhir adalah warnanya itu warna yang mendekatkan kepada Allah. Misalnya warna-warna alam. Untuk selanjutnya adalah bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama sejarah arsitektur Islam. Sejarah arsitektur Islam dipopulerkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni kepemimpinan Islam oleh para sahabat Rasulullah setelah ia meninggal. Kemudian dinasti Umayyah yang mengkombinasikan elemen dari Byzantium dan arsitektur Sasanium. Arsitektur Umayyah memperkenalkan gaya arsitektur baru yang menggabungkan kebudayaan Barat dan Timur. Dalam arsitektur tersebut mulai digunakan sebagai jenis dekorasi seperti mozaik, cat dinding, patung, dan relief dengan motif Islam. Pengaruh dan gaya. Gaya arsitektur Islam yang menonjol baru berkembang setelah dipadukan dengan arsitektur Romawi, Mesir, Persia, dan Bizantium. Salah satu contoh awal paling populer adalah Masjid Al-Aqsa atau Dome of the Rock yang selesai dibangun pada 691 di Yerusalem. Aspek mencolok dari masjid ini adalah ruang tengah yang dirancang luas dan terbuka. Bentuk bangunan melingkar, dan penggunaan pola kaligrafi yang melingkar. Salah satu masjid yang juga kental dengan corak arsitektur ini adalah Masjid Hagia di Sofia, Istanbul, Turki. Untuk selanjutnya adalah arsitektur Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya, arsitektur Islam di Indonesia berasimilasi dalam kebudayaan Hindu dan Buddha, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Agung Banten, dan beberapa masjid kuno lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keindahan arsitektur Islam itu sebenarnya berupa makna. Setiap detailnya mengandung unsur simbolis dan keindahan yang mendalam. Salah satu makna yang terbaca dalam arsitektur Islam adalah kekaguman manusia terhadap keindahan dan estetika yang tak terlepas dari
penyerahan diri kepada keagungan Sang Kholik. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah katanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.